yang dimuliakan Allah, hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang selalu memberikan kepada kita kenikmatan, seluruh keperluan dan kebutuhan dalam kehidupan ini. Allah masih memberikan itu semua kepada kita sebagai anugerah yang patut untuk kita syukuri bersama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi hamba-hambanya yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambahkan kepada hamba-hambanya. Siapapun yang berupaya keras untuk bersyukur di atas nikmat-nikmat Allah, maka yakinlah dengan penuh keyakinan yang tidak ada keraguan di sana bahwa bukti usaha syukur kita akan menjadi satu kenikmatan yang bertambah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jikalau seandainya kalian bersyukur, maka niscaya aku akan menambahkan porsinya. Aku akan menambahkan nikmat-nikmat itu. Dan seorang muslim wajib untuk meyakini dan membenarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. La raiba fih. Allah sebutkan Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di sana. Dzalikal kitabu la raiba fih. Maka tatkala Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah berjanji akan menambahkan nikmat-nikmatnya bagi siapapun yang bersyukur, maka seyogianya setiap kita berupaya keras, gigih untuk benar-benar membuktikan rasa syukur kita kepadanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin kenikmatan yang bertambah bagi siapapun yang bersyukur di atas nikmat-nikmatnya. Namun sebaliknya, apabila kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memberikan satu ancaman yang sangat keras kepada mereka hamba-hambanya yang tidak bisa berterima kasih kepadanya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengatakan, jikalau seandainya kalian kufur dengan nikmat Allah, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membantu dan memudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari sifat kufur akan nikmatnya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan Allah, salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk hamba kekasihnya, manusia terbaik pilihannya, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din, kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan intisari pembelajaran ilmu fikih yang dikarang oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang sampai saat ini Allah masih berikan kepadanya kesempatan hidup. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan beliau, dan semoga Allah melimpahkan keberkahan dari setiap kegigihannya di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ilmu yang telah beliau sampaikan dan apa yang telah beliau tuangkan di dalam karya-karya ilmiahnya. Dan semoga kita bisa menjadi salah satu penuntut ilmu yang bisa mengambil pelajaran dan kebaikan dari setiap ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh para ulama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, saudaraku dan saudariku yang saya cintai karena Allah, poin kita selanjutnya masih membahas tentang syarat
salat, ya. Nah, pembahasan kita masih melanjutkan tentang syarat-syarat salat. Dan poin kita atau pembahasan kita syarat salat yang berkaitan dengan waktu. Telah kita sampaikan dan telah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya bahwa salat itu memiliki syarat. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib itu ada 4 bagi kaum laki-laki dan ada 5 bagi kaum wanita. Ini sekedar murajaah, ya, mengulang. Syarat wajib itu ada 4 bagi siapa? Bagi laki-laki. Muslim, berakal, baligh. Kemudian masuknya waktu salat. Syarat wajib tambahan untuk wanita adalah bersih dari haid dan nifas. Ya, ketika seorang wanita telah bersih dari haid dan nifas, maka kita katakan dia kembali diwajibkan. Maka syarat wajib seorang wanita mengerjakan salat adalah bersih dari haid dan nifas. Adapun selebihnya sama dengan ketentuan syarat yang berlaku bagi kaum lelaki. Muslim, orang yang muslim wajib berakal, orang yang berakal wajib salat. Baligh, orang yang sudah dewasa wajib salat. Kemudian dukhul waqt, masuknya waktu. Yang inilah masih pembahasan kita sekarang ini. Ya, masuknya waktu salat merupakan syarat wajib. Sekarang kalau kita tanya, apakah sekarang wajib mengerjakan salat maghrib? Kita katakan belum. Kenapa? Belum masuk waktunya. Ya, maka masuknya waktu salat, maka ketika masuknya waktu salat itu kita wajib mengerjakan salat tersebut. Ya, masuk waktu salat maghrib, maka wajiblah kita mengerjakan maghrib ketika itu. Sekarang wajibkah mengerjakan salat maghrib? Tidak. Kenapa? Karena belum masuk waktu salat maghrib. Dan di sana juga ada syarat sah, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat sah ada 3, yaitu bersuci, ya, bersuci dari hadas kecil dan besar, kemudian menutup aurat. Ini syarat sah. Seorang yang salat namun tidak menutupi auratnya, maka tidak sah salatnya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ini syarat sah salat. Ya, baik. Pertemuan yang lalu sudah kita mulai syarat wajib salat yang berkaitan dengan masuknya waktu salat. Ya, sudah kita bahas waktu salat zuhur, kapan itu waktu salat zuhur dan kapan berakhirnya waktu salat zuhur. Ya, kemudian salat asar, ya, kapan masuknya waktu salat asar dan kapan berakhirnya waktu salat asar. Sudah kita sampaikan ini pada pertemuan yang yang lalu. Sekarang kita masuk poin selanjutnya, yaitu salatul maghrib. Salatul maghrib. Kapan masuknya waktu salat maghrib? Ini satu pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Mungkin menurut kita ini suatu hal yang tidak penting, ya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan menjadikan jam sebagai tolak ukur masuknya waktu sholat atau tidak. Maka kalau kita ditanya kapan maghrib, oh maghrib itu jam 6 lewat sekian. Kapan isya, oh isya jam 8 lewat sekian. Kapan subuh jam sekian lewat sekian. Padahal ini jawaban yang kurang tepat sebenarnya. Akan tetapi jawaban yang tepat adalah kapan masuknya waktu sholat isya, kapan masuknya waktu sholat maghrib. Oh, sholat maghrib masuknya waktu sholat maghrib ketika tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari di ufuk barat. Ya. Dan ini adalah jawaban yang pasti tanpa diragukan. Kalau jam masih ada kemungkinan benar atau tidaknya. Karena satu tempat jamnya berbeda dengan tempat yang lain. Jangankan tempat yang berbeda. Saya dan Anda sekarang bawa jam. Lihat handphone Anda, lihat jam Anda.
Persiskah menitnya, persiskah detiknya? Tidak. Bahkan ada yang berbeda jauh, berselisih sangat jauh. Beda 3 menit, beda 2 menit, ya, dan seterusnya. Ya, di masjid ini kok asarnya jam sekian-sekian, di masjid lain kok asarnya jam sekian-sekian, berbeda. Maka ini adalah patokan dan sandaran yang masih ada celah. Tapi ketika kita berbeda di dalam menentukan berbeda di dalam menentukan waktu sholat, ya, ini mana nih yang lebih akurat? Masjid ini sudah adzan, masjid ini belum adzan, mana yang lebih akurat? Maka kita kembalikan kepada ketentuan dasar, di mana Nabi SAW tidak pernah menjadikan jam sebagai acuan untuk menentukan masuknya waktu sholat. Di zaman Nabi belum ada jam, maka acuannya itu adalah pergerakan matahari, tenggelamnya atau tidaknya, kemudian terbitnya fajar. Ini menjadi satu hal yang dibahas oleh para ulama, ya. Namun kita sekarang ini tidak lagi mengacu kepada itu. Kita sudah main instan, tinggal terima jadi aja. Bahkan ada masjid itu yang memang sudah menempelkan waktu sholat sepanjang masa. Jadi kaum muslimin tidak lagi terbiasa mereka melihat kepada perubahan, ya, langit, pergerakan matahari. Ini sudah tergelincir matahari atau belum, sudah terbenam matahari atau belum, yang menunjukkan masuk waktu sholat maghrib atau belum, ya. Tapi kita mengacu kepada penanggalan, mengacu kepada waktu-waktu yang memang sudah disahkan oleh pihak-pihak terkait, ya, dari Kemenak misalnya, atau instansi-instansi yang memang dipilih atau ditunjuk dan dipercaya oleh badan negara. Taib. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah, pada asalnya menentukan masuknya waktu sholat itu bukan dengan jam, ya, karena penentuan dengan jam ini penentuan yang bukan akurat, ya. Buktinya apa? Lihat saja antara jam Anda dengan jam saya, antara jam Anda dengan jam di masjid. Oh iya, jam saya dengan masjid berbeda, jam masjid lebih cepat. Ternyata ketika Anda sholat di masjid yang lain, jamnya berbeda lagi. Masjid yang lain jamnya berbeda lagi. Nggak mungkin kerjaan kita menyamakan jam tangan kita dengan jam tangan masjid setiap kita masuk. Masuk masjid ini berbeda, kita samakan lagi jam kita. Kita masuk masjid yang lain, kita samakan lagi jam tangan kita. Kenapa? Jamnya berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Baik. Salatul maghrib. Salatul maghrib, kapan masuknya waktu salat maghrib? Beliau mengatakan hafizahullah, wa yabda'u waqtuha bi ghurubis syams. Dimulainya waktu salat maghrib dengan terbenamnya matahari. Bi ghurubis syams, dengan tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari di ufuk barat. Ya, ghurubus syams itu diambil dari kata maghrib, gharb, makanya dinamakan dengan sholat maghrib, ya. Barat itu bahasa Arabnya gharb, karena memang sholat maghrib itu ketika ghurubus syams, ketika matahari sudah tenggelam. Gharb itu artinya barat, dan dinamakan dengan sholat maghrib. Penamaan sholat maghrib diambil dari kata ghurubus syams, terbenamnya matahari, ya. Kalau utara apa bahasa Arabnya? Utara bahasa Arabnya syamal. Syamal. Kalau timur bahasa Arabnya syarq. Makanya ada istilah sholat syuruk. Sholat syuruk, ketika matahari itu di timur, sudah meninggi di timur, sholat syuruk orang bilang. Padahal itu sholat duha di awal waktu, tapi orang bilang sholat syuruk
Karena ketika terbitnya matahari di mana? Di timur. Selatan, bahasa Arabnya apa? Janub. Janub. Barat, bahasa Arabnya gharb. Ya. Maghrib dinamakan maghrib karena masuknya waktu sholat maghrib ketika matahari itu tenggelam di barat. Tidak lagi terlihat dan terdeteksi bulatan mataharinya. Qars. Ya. Ai ghurubu qarsiha. Ai ghurubu qarsiha jami'ihi. Yang dimaksudkan terbenamnya matahari itu adalah terbenamnya bulatan mataharinya itu. Bulatannya matahari itu sudah tenggelam. Kalau cahayanya matahari masih terlihat di ufuk barat, cahaya matahari masih membias, apakah sudah dikatakan terbenam? Sudah dikatakan terbenam, karena inti yang dimaksudkan terbenamnya matahari itu adalah bulatannya itu betul-betul tenggelam. Adapun cahaya yang masih terlihat menyinar, ya, maka ini tidak mempengaruhi. Ya, sebagian orang mengatakan ini belum maghrib. Tahu dari mana? Itu sinar matahari masih terlihat di ufuk barat. Kita katakan tidak. Patokan masuknya waktu maghrib dengan tenggelamnya matahari, sekalipun cahayanya masih membias di ufuk barat, masih terlihat. Ya. Nah, di ufuk barat itu terlihat menguning. Ya. Sunset, ya, matahari terbenam. Taib. Bihaitsu la yura minhu syai'. Dengan ketentuan tidak lagi terlihat bulatan mataharinya itu. La min sahlin wala min jabal. Tidak terlihat baik seseorang yang berada di tepi pantai maupun seseorang yang berada di atas gunung. Sudah tidak terlihat lagi matahari itu. Baik yang menyaksikannya itu di tepi pantai, di tepi laut, atau di atas gunung. Di mana dia berada, di situ tidak terlihat lagi matahari, maka dikatakan waktu maghrib sudah tiba. Baik seseorang yang melihatnya itu di tepi pantai maupun di atas gunung maupun di atas pesawat. Jadi kalau sekiranya kita berada di atas permukaan bumi, ya, menurut perhitungannya ini sekitar 2 menit lagi nih matahari tenggelam nih, masuk maghrib. Ternyata kita naik pesawat tinggi di udara, ternyata masih terlihat jelas matahari itu, tentu. Sehingga orang yang menaiki pesawat, ya, belum masuk waktu maghrib bagi mereka para penumpang. Tapi orang yang di atas permukaan bumi sudah tidak lagi terlihat bulatan mataharinya, maka sudah masuk waktu maghrib bagi mereka. Walaupun mungkin mereka berada di satu garis lurus vertikal. Contoh misalnya nih, ada orang di atas permukaan bumi, kemudian persis di atas orang di permukaan bumi ini ada pesawat di atas. Yang tinggal di permukaan bumi, yang keberadaannya masih di atas permukaan bumi, sudah tidak lagi terlihat matahari, masuk waktu maghrib. Tapi orang di atas pesawat sana, yang bagi mereka matahari belum tenggelam, masih terlihat bulatan mataharinya, maka mereka belum boleh berbuka puasa. Kalau puasa, tapi orang yang di atas permukaan bumi sudah boleh berbuka puasa. Nah, makanya biasanya orang-orang Indonesia yang umroh atau yang haji, atau yang ketika mereka melaksanakan ibadah umrohnya itu di waktu bulan suci Ramadan misalnya, ya, dari Indonesia ke Jeddah atau dari Indonesia ke Arab Saudi Arabia misalnya,
ternyata waktu berbukanya lebih lama dibandingkan orang yang di Indonesia. Orang di Indonesia sudah berbuka puasa, tapi orang yang naik pesawat itu dia ngejar matahari. Ya, secara letak keberadaan pesawat yang menuju ke barat, karena menuju Saudi itu menuju ke barat, matahari terbenam di barat, ya, hampir lama bisa setengah jam jarak mereka mengulur atau mengakhirkan perbukaannya, yang kalau sekiranya mereka tidak naik pesawat itu mereka sudah berbuka. Tapi karena mereka menaiki pesawat dan pesawat itu menuju ke barat, artinya mengikuti, mengekor terbenamnya matahari, maka semakin lama mereka berbuka puasa. Nah, subhanallah. Taib. Maka intinya waktu maghrib itu dilihat dari terbenamnya matahari. Kalau sekiranya kita berpatokan dengan waktu, nggak bisa. Dengan jam. Oh, berangkat dari Indonesia ke Saudi, lagi nunggu waktu berbuka. Ya, jam 6 di Jakarta sudah azan maghrib. Ternyata ketika pesawat take off tinggi, terlihat matahari yang tadinya di atas permukaan bumi tidak terlihat, ketika dia naik pesawat itu terlihat matahari lagi. Masya Allah. Ya, maka kita katakan belum masuk waktu maghrib bagi penumpang yang berada di atas udara. Subhanallah. Ya, demikian juga dengan orang yang berada di atas puncak gunung. Mereka adalah orang-orang yang biasanya pertama kali melihat terbitnya matahari, sunrise biasanya nih. Orang-orang yang pecinta gunung ini tahu dia. Ya, itu di permukaan yang tidak tinggal di gunung dataran rendah, mereka belum masuk subuh. Tapi bagi mereka orang-orang yang sudah di atas gunung lebih cepat dapat masuknya waktu sholat subuh dibandingkan orang yang berada di atas daratan rendah. Demikian juga waktu maghrib. Kalau maghrib orang yang di dataran rendah lebih cepat masuk waktu berbukanya, waktu maghribnya dibandingkan orang yang tinggal di atas puncak gunung. Karena bagi orang yang tinggal di puncak gunung itu matahari yang terbenam, bagi orang yang tinggal di dataran rendah itu masih terlihat oleh mereka. Taib. Makanya di sini beliau mengatakan masuknya waktu maghrib itu dimulai dengan terbenamnya bulatan mataharinya. Seluruhnya, jami'ihi. Kalau ternyata matahari sudah mulai tenggelam setengahnya, apakah dikatakan sudah masuk waktu maghrib? Belum. Itu termasuk waktu yang terlarang, tidak boleh sholat. Waktu yang terlarang sholat adalah ketika matahari matahari mulai tenggelam, itu nggak boleh sholat. Itu waktu yang terlarang. Dari mulai sholat asar, selesainya sholat asar sampai tenggelamnya matahari itu nggak waktu yang terlarang mengerjakan sholat. Dan maksud waktu yang terlarang di sini sholat-sholat yang tidak ada sebab, sholat mutlak namanya. Adapun sholat yang memiliki sebab, walaupun dia mengerjakannya di waktu yang terlarang, maka tetap boleh. Karena ada sebab khusus, pengecualian. Contoh, kita masuk masjid tuh ba'da asar masuk masjid, itu waktu yang terlarang mengerjakan sholat, tapi ada sebab, tahiyatul masjid boleh. Yang terlarang adalah mengerjakan sholat sunnah mutlak yang tidak terikat dengan waktu dan kondisi tertentu. Ini tidak boleh, terlarang di waktu-waktu yang terlarang, auqatul manhi. Maka Nabi SAW pernah menerangkan kenapa kok dilarang sholat. Ya, ada waktu-waktu yang terlarang dalam Islam seorang mengerjakan sholat. Di antaranya ba'dal asar, ba'da sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Kenapa? Karena itu adalah kondisi di mana matahari berada di antara dua tanduknya syaitan, baina qarnai syaitan. Karena matahari ketika itu berada di antara dua tanduknya syaitan. Siapa yang tahu artinya? Apa maksudnya? Kok Nabi mengatakan ketika itu
matahari sedang berada di antara dua tanduknya syaitan? Siapa yang tahu? Ini hadis, ini lafaz hadis. Nabi menyebutkan waktu-waktu yang terlarang dalam hadis. Di antara waktu itu adalah setelah asar sampai terbenamnya matahari. Itu waktu yang terlarang seorang mengerjakan sholat sunnah mutlak. Di antara alasannya Nabi sebutkan karena itu adalah keadaan matahari di antara dua tanduknya syaitan, baina qarnai syaitan. Apa sebabnya? Apa artinya matahari berada di antara dua tanduknya syaitan? Ada yang tahu? Baik. Para ulama menerangkan maksud di antara dua tanduk syaitan adalah posisi antara waktu asar dengan waktu maghrib. Waktu asar dengan waktu maghrib. Matahari yang mulai bergeser ke barat, dari timur ke barat dan mulai tenggelam, itu katakan ini dua tanduk ya. Tanduk itu kan biasanya ada dua ya. Ketika matahari sudah mulai tenggelam, dia bergeser dari timur kemudian ke barat dan mulai tenggelam, itu dikatakan oleh Nabi SAW di antara dua tanduknya syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu diibadahi oleh para pemuja-pemuja matahari. Dan pemuja matahari itu memuja matahari ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Maka dikatakan itu dikhawatirkan menyerup ibadah yang dilakukan di waktu tersebut adalah sebagaimana seorang yang sedang beribadah kepada syaitan. Ya, atau seperti orang-orang Majusi, penyembah api, ya, penyembah matahari. Orang-orang yang menyembah matahari itu kapan mereka menyembah matahari? Ketika matahari itu mau terbenam dan ketika matahari itu mau terbit. Itulah waktu-waktu mereka menyembah matahari. Ya, ketika matahari disembah maka sejatinya mereka menyembah syaitan. Karena siapapun yang menyembah selain Allah, maka sejatinya mereka sedang menyembah syaitan. Ya, seakan-akan syaitan itu sedang disembah. Siapapun yang menyembah selain Allah, maka dia sedang menyembah syaitan. Taib. Ma'asyil muslimin dimuliakan Allah. Maka kita katakan tadi apa? Kita katakan bahwa seseorang telah diwajibkan mengerjakan salat maghrib ketika seluruh matahari ini telah tenggelam. Bukan hanya separuhnya saja, bukan hanya setengahnya saja. Itu masih waktu yang terlarang mengerjakan salat. Ya, tidak boleh seorang mengerjakan salat ketika matahari baru akan tenggelam atau setengahnya saja tenggelam. Sampai matahari tenggelam seluruhnya barulah dikatakan itu sudah masuk waktu maghrib dan diperbolehkan seorang mengerjakan salat. Maka di sini beliau mengatakan dimulainya waktu maghrib ghurubi qarsiha jami'ihi, ketika tenggelamnya bulatan matahari seluruhnya. Ya, kalau baru setengahnya saja tenggelam itu belum dikatakan masuk waktu sholat maghrib. Tentu ini bagi mereka yang betul-betul bisa melihat matahari dengan mata telanjang mereka, yang mereka biasanya mengetahui itu di puncak gunung, yang tinggal di tepi laut. Ini sangat terdeteksi oleh mata kepala mereka tenggelamnya matahari atau tidak. Ya, karena tidak ada penghalang, tidak ada bangunan-bangunan yang menghalangi dia, pandangan dia ketika melihat matahari terbenam. Tapi kalau kita tinggal di kota seperti saat ini, gimana kita akan melihat matahari terbenam? Karena banyak yang menghalangi pandangan kita, rumah-rumah, gedung-gedung yang tinggi. Gimana kita akan mengetahui matahari sudah tenggelam di ufuk barat? Terhalangi dengan keberadaan apa? Gedung-gedung ya yang besar, bangunan-bangunan yang tinggi, atau mungkin pepohonan-pepohonan yang begitu menjulang dan lain sebagainya. Maka yang bisa memastikan itu adalah orang-orang yang tidak ada penghalang pandangannya dari
terbenamnya matahari. Seperti apa? Orang yang tinggal di tepi laut. Nggak ada bangunan di tepi laut, ya, di tengah laut nggak ada yang menghalanginya dari pandangan. Demikian juga dengan orang-orang yang tinggal di atas gunung, itu sangat jelas sekali terlihat matahari terbenam atau tidak. Makanya di sini beliau mengatakan bihaitsu la yura minhu syai', sampai betul-betul dia tidak bisa melihat sedikit pun dari bulatan mataharinya. Baik mereka yang tinggal di Sahel, la min sahlin wala min jabal, tidak terlihat dari orang yang tinggal di tepi laut, tidak pula terlihat oleh orang-orang yang berada di atas gunung. Kemudian beliau mengatakan wa yu'raf ghurubus syamsi aidan bi iqbali dhulmatil laili minal masyriq, dan bisa diketahui juga terbenamnya matahari itu dengan terlihat gelapnya malam di daerah timur. Perhatikan baik-baik. Di antara indikasi yang cukup memudahkan, ya, mengetahui masuknya waktu maghrib atau belum, dengan terlihatnya malam di ufuk timur. Terlihatnya malam di ufuk timur. Karena semakin terbenam matahari maka di timur semakin gelap. Ya, ini diantara cara juga untuk mengetahui sudah terbenamnya matahari atau belum. Sudah terlihat gelap di sebelah timur itu, bagaikan malam di ujung timur sana. Maka dikatakan itulah telah masuknya waktu sholat maghrib. Dan ini adalah satu ketentuan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana Nabi mengatakan idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-shaim. Apabila telah datang gelapnya malam dari sini, dari timur, dan hilangnya siang dari sini, kata Nabi, itu dari mana? Dan hilangnya siang, dan apabila telah datangnya waktu malam dari sini dan hilangnya siang dari sini, dari timur, faqad aftara shaim, maka dikatakan telah datang waktu masa berbuka bagi orang yang berpuasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan thumma yamtaddu waqtul maghrib ila maghibi syafaqil ahmar. Sudah kita ketahui bahwa mulainya masuk waktu maghrib dengan terbenamnya matahari. Baik. Sampai kapan memanjang waktu sholat maghrib itu boleh dikerjakan? Kapan dikatakan waktu maghrib masih boleh dilakukan? Ya, maka beliau mengatakan memanjangnya waktu sholat maghrib ila maghibis syafaqil ahmar, sampai betul-betul hilang warna kemerah-merahan di ufuk timur, di ufuk barat, sampai betul-betul hilang cahaya matahari yang membias ke langit. Ya, biasanya sebelum terbit matahari apa yang terlihat dahulu? Sebelum terbit matahari di timur, apa yang terlihat dahulu? Matahari atau cahayanya? Cahayanya dulu. Demikian pula ketika matahari tenggelam, apa yang terakhir kali hilang dari matahari itu? Cahayanya. Maka memanjangnya waktu salat maghrib sampai hilangnya cahaya matahari di ufuk barat, betul-betul hilang cahaya matahari, dikatakan itulah masuknya waktu sholat isya. Berakhirnya waktu maghrib dan masuknya waktu sholat isya. Wasyafaq, syafaq itu apa? Nabi mengatakan ila maghibi syafaqil ahmar, masuk memanjangnya waktu maghrib sampai hilangnya syafaqil ahmar, sampai hilangnya syafaq merah. Apa syafaq? Bayadun,
tukhalituhu humrah, putih yang bercampur dengan kemerah-merahan. Syafaq adalah putih yang bercampur dengan kemerah-merahan. Kalau bahasa kitanya apa? Ya, cahaya matahari. Ya, yang menyinari langit di daerah barat. Nah, ya kita ngelihat, kalau kita terkadang memperhatikan kondisi langit itu memerah. Ya, bukan putih bagikan siang, bukan. Tapi memerah. Kondisi awan ketika terbit dan ketika terbenam. Maka itulah yang dikenal dengan sebutan syafaqul ahmar. Ya, putih yang bercampur dengan kemerah-merahan. Hilangnya syafaqul ahmar, hilangnya warna kemerah-merahan di langit bagian barat, ya, wa yabqa bayadun khalisun thumma yaghib. Kemudian ketika cahaya itu sudah menghilang, tersisa apa? Tersisa warna putih. Kalau antum betul-betul memperhatikan, ya, kondisi langit ketika terbenam matahari itu, kondisi langit itu merah dengan cahaya matahari. Taib, lambat laun cahaya yang merah itu hilang, ya, yang tersisa tinggal putihnya. Yang tersisa tinggal putihnya langit, tapi putih yang bercampur kegelapan malam. Ya, maka hilangnya keputihan itu dan betul-betul gelap, barulah dikatakan masuknya waktu sholat Isya. Kata beliau di sini, "Tsumma tadhhabul humrah." Kemudian hilanglah kemerah-merahan di langit, wa yabqa bayadun khalis. Yang tersisa warna putihnya saja. Kondisi langit sebelum dia menjadi gelap, tersisa bagian putihnya saja di langit itu. Tsumma yaghib. Kemudian putih itu pun menghilang. Fayustadallu bighuyubatil bayadi ala maghibil humrah. Kemudian hilangnya warna putih-putih itu bersamaan dan beriringan dengan hilangnya kemerah-merahan tadi itu, itulah batas terakhirnya waktu sholat maghrib. Kemudian beliau mengatakan, wa yusannu ta'jilu salatil maghrib fi awwali waqtiha. Dan disunnahkan untuk bersegera mengerjakan sholat maghrib di awal waktu. Ya, jadi kalau kita ditanya kapan waktu mengerjakan sholat maghrib yang terbaik, maka kita katakan fi awwali waqtiha, di awal waktu. Bukan berarti habis azan langsung iqamah, tidak mesti harus seperti itu. Ya, tapi disunnahkan segera masuk waktu sholat maghrib. Kalau dia ingin sholat sunnah dahulu. Emang ada sholat sunnah, Ustaz, antara adzan dengan iqamah pada sholat maghrib itu? Kita katakan ada. Mana ketentuannya? Mana hadisnya? Hadisnya adalah keumuman dalil dan kekhususan dalil. Ya, keumuman dalil itu apa? Keumuman dalil adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal adzanaini salatun." Di antara dua adzan ada salat sunnah di sana. Di antara dua adzan, artinya antara adzan dengan iqamah, terdapat salat sunnah di antara keduanya itu. Boleh, artinya boleh seorang mengerjakan salat sunnah di sana. Antara adzan dengan iqamah, dan itu umum, baik salat maghrib kah, salat isya kah, salat asar kah, salat subuh kah. Yang ingin salat setelah azan, salat. Ini dalil secara umum. Antara dua adzan kata Nabi terdapat salat di sana. Artinya yang ingin salat sunnah menjelang iqamah maghrib silahkan.
Yang ingin salat sunnah menjelang isya silahkan. Ya, antara adzan dengan iqamah isya ya, silahkan. Antara adzan dengan iqamah asar, silahkan. Antara adzan dengan iqamah zuhur, silahkan. Antara adzan dengan iqamah salat maghrib, silahkan. Ini dalil umum. Dalil khusus adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi mengatakan, "Sallu qabla al-maghrib insya." Sallu qabla al-maghribi man sya. Salatlah sebelum salat maghrib, salat sunnah kalau kalian menginginkannya. Salatlah sunnah sebelum maghrib kalau kalian menghendakinya. Ya, artinya Nabi mengizinkan, membolehkan. Yang ingin salat sunnah silakan. Enggak pengen salat sunnah, tidak apa-apa. Karena sholat sunnah di sini bukan sholat sunnah rawatib yang sifatnya muakkad. Sehingga kalau sekiranya ada satu masjid ingin langsung iqamah, boleh silakan. Tapi yang terbaik adalah memberikan jeda waktu, kesempatan bagi yang ingin sholat 2 rakaat sholat. Ya, baik. Ini yang disebutkan oleh beliau, wa yusannu, dan disunnahkan menyegerakan salat maghrib fi awwali waqtiha, di awal waktunya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa sahhaha, dan hadis ini adalah hadis yang sahih dari sahabat Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghrib idza gharabat asy-syamsu wa tawarat bil hijab. Nabi SAW mengerjakan salat maghrib apabila matahari itu telah tenggelam. Dan inilah adalah perkataan aktsaru ahli ilm. Dan ini adalah perkataan kebanyakan mayoritas ulama dari kalangan sahabat, minas sahabah, wa man ba'dahum minat tabi'in. Dan ini pula yang ditegaskan oleh mereka dari kalangan ulama tabi'in. Wallahu a'lam bis-shawab. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Sampai di sini yang mungkin bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pemaparan materi pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala dengan menerangkan waktu salat Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Bagi yang ingin bertanya juga kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika sholat fardu ataupun sholat sunnah? Ketika sujud misalkan. Syukran. Baik. Apa hukumnya berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika sholat fardu atau sunnah? Misalnya berdoa dengan bahasa Indonesia ketika sujud. Baik, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, seseorang ketika berdoa, apakah ada satu keharusan menggunakan bahasa Arab? Apakah syarat berdoa harus bahasa Arab? Tidak ada satupun riwayat yang mengharuskan seseorang itu berdoa menggunakan bahasa Arab. Kecuali zikir-zikir yang memang ketentuannya wajib untuk dibaca menggunakan bahasa Arab. Seperti subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, yang itu zikir wajib Nabi contohkan bahasa Arab. Ketika sujud, ketika ruku, ya, ketika takbir, itu nggak boleh diganti pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau yang ditanya adalah doa, yang doa ini hukumnya bukan wajib, sunnah dalam sholat. Contohnya kapan? Ketika sedang sujud. Yang Nabi sampaikan dalam hadisnya, kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu ketika kapan? Ketika sujud, maka perbanyaklah doa di sana. Taib. Kita tahu bahwa memperbanyak doa ketika sujud ini adalah satu amalan yang dianjurkan, satu amalan yang sunnah. Pertanyaannya, bolehkah kita ketika berdoa itu menggunakan bahasa Indonesia?
Syekh Abdul Razak hafizahullah ketika ditanya dengan pertanyaan ini, beliau mengatakan boleh. Boleh. Apa alasannya? Keumuman dalil. Karena keumuman dalil. Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajidun fa akthir min ad-du'a faqamina an yustajabu lah. Kondisi yang paling terdekat seorang hamba dengan Allah ketika sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Karena doa ketika sujud sangat-sangat diharapkan dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk memperbanyak doa. Taib. Apakah seorang yang berdoa dengan bahasa Indonesia dikatakan bukan berdoa? Berdoa juga. Umuman dalil. Namun sebagian ulama ketika ditanya dengan pertanyaan ini, mereka menjawab, sebagian mengatakan ada dua ketentuan yang perlu diperhatikan. Ketentuan yang pertama, kalau sekiranya dia ingin berdoa dalam sujudnya, dalam sholatnya, dan sholatnya adalah sholat fardu, maka upayakan menggunakan bahasa Arab. Kalau dia ingin tetap berdoa menggunakan bahasa Indonesia, maka jadikan itu dalam sholat sunnah. Maka sebagian ulama berpandangan tentang masalah ini dengan perincian, tafsil. Kalau dia ingin berdoa menggunakan bahasa Arab, silahkan sholat fardu, sholat sunnah. Tapi kalau doanya adalah bahasa Indonesia, maka upayakanlah di sholat sunnah saja. Kenapa sebagian ulama merinci demikian? Dengan alasan, karena demikian. Kalau ingin berdoa bahasa Indonesia, silakan di sholat sunnah, bukan di sholat fardu. Dari mana kesimpulan bahwa sholat sunnah itu tidak seketat ketentuan yang berlaku di sholat fardu? Di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan sholat sunnah itu dengan berdiri, terkadang dengan duduk, sekalipun Nabi mampu berdiri. Boleh seseorang sholat sunnah dalam kondisi duduk walaupun dia mampu berdiri. Berbeda dengan sholat fardu. Sholat fardu tidak sah sholat duduk kalau dia mampu berdiri. Berarti ketat, lebih ketat sholat fardu dibandingkan sholat sunnah ketentuannya. Sholat fardu tidak sah orang yang mampu berdiri tapi duduk mengerjakannya. Berbeda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah orang pengen duduk, sholatnya silahkan. Sekalipun dia mampu berdiri, tetap sah, hanya saja pahalanya setengah orang yang sholat berdiri. Ala nisfi ajril qa'im, kata Nabi. Salatul qa'id ala nisfi ajril qa'im, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Sholatnya orang yang duduk mendapatkan pahala setengah orang yang sholat berdiri. Maka ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ingin sholat sunnah, maka ingin berdoa dengan bahasa Indonesia, silahkan. Tapi di sholat sunnah ini sebagian pendapat ahlul ilmi, ya,
Wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh karena keumuman dalil, ya. Akan tapi ihtiyat, kita harus menjaga jangan sampai salat fardu kita terkikis dengan kesalahan yang tidak kita sadari. Maka kalau dia ingin benar-benar berdoa bahasa Indonesia, maka jadikanlah itu di salat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Karena alasannya karena salat sunnah tidak seketat salat fardu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menasihati teman yang tidak suka melihat orang yang sholat lagi sholat, dan bagi atau hukumnya bagi orang berpreferensi untuk melakukan sholat? Hah? Apa? Atau hukum sholat bagi orang yang mengalami tulang belakang, penyakit tulang belakang? Apa? Bagaimana cara menasihati teman yang tidak suka nih orang tidak suka dia melihat pegangan sholat, dan Melihat apa? Bagaimana cara dan bagaimana hukum sholat bagi hukum sholat orang perokok? Berbeda lagi dengan yang tadi. Bagaimana cara menasihati teman bagi teman yang tidak suka melihat pegangan itu sholat, dan apa hukumnya bagi orang yang melakukan sholat jika masjidnya belum siap pembangunan, masih dalam pembangunan? Banyak sekali pertanyaannya. Baik, nanti dulu. Upayakan pertanyaan itu berkaitan dengan pembahasan ya. Baik, nanti sebentar ya, kita baca dulu yang sudah masuk. Baik. Kita dahulukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana mau bertanya, jika waktu sholat sudah masuk namun ana belum sholat, kemudian ana dapati dalam keadaan haid, apakah ana berdosa Ustaz? Dan apakah saat suci ana harus mengqadha'nya? Lalu jika ana suci dari haid di waktu sore dan dalam waktu asar, apakah ana tetap melakukan sholat asar? Afwan Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, para akhwat yang dimuliakan Allah, sering terjadi ketika kaum wanita mengulur waktu sholat, ternyata di waktu dia mengulur waktu sholat keluar darah haid. Hati-hati, ini satu kelalaian yang dianggap biasa oleh mereka. Ya, dia mengulur-ulur waktu sholat, padahal Allah sudah memanggilnya untuk sholat. Yang memanggil kita sholat itu Allah, Zat yang maha besar. Jangan sampai kita mengulurnya kecuali memang ada alasan yang syar'i, ada kepentingan yang darurat. Orang tua saja kalau dia memanggil anaknya, kemudian anaknya mengulur-ulur keinginan orang tuanya yang memanggil dia, itu durhaka. Ini Allah yang memanggil kita, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kita, kita ulur-ulur saat. Fawailun lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang mengerjakan salat dia ulur salat. Lalai. Wanita, hati-hati. Memang Anda tidak wajib ke masjid, tapi bukan berarti Anda boleh mengulur-ulur waktu salat. Anda memang tidak wajib ke masjid, tapi tetap sholat di awal waktu diperintahkan. Allah panggil kita sholat. Ya, berbeda halnya kalau memang ada alasan yang syar'i. Ketika sang ibu sedang memimikkan anaknya, memberikan susu anaknya, atau menyuapkan makanan anaknya, terdengar azan, dia tuntaskan dulu. Ternyata ketika dia sedang memberikan susu untuk anaknya,
Ya, setengah jam setelah itu baru keluar haid. Subhanallah. Maka insya Allah ini tidak ada bentuk kelalaian. Taib, kalau sekiranya dia mengulur waktu sholat, ternyata setengah jam setelah itu, setelah masuk waktu sholat, keluar darah haid, maka kita katakan itu wajib diqadha sholatnya nanti ketika dia sudah suci. Wajib diqadha. Kenapa wajib diqadha? Karena itu sudah menjadi satu kewajiban yang seharusnya dia lakukan, namun dia ulur. Maka dia berhutang kepada Allah. Dia wajib mengqadhanya. Kemudian, kalau sekiranya dia bersuci, dia telah suci dari haidnya di waktu sore, ya, sebelum maghrib, sebelum masuk waktu maghrib, maka kita katakan dia dituntut untuk mengerjakan sholat asar. Ya, karena waktu sholat asar masih memanjang sampai terbenamnya matahari bagi mereka yang memiliki uzur. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini berkaitan dengan pembahasan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Begitu juga dengan yang bertanya dan seluruh kaum muslimin dan para jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Ustaz izin bertanya. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa waktu sholat orang yang di permukaan bumi berbeda dengan orang yang berada di pesawat. Jika seseorang berangkat menaiki pesawat ketika hampir waktu maghrib dan ketika naik pesawat, ya, masih tampak cerah, dan ketika mendarat ke permukaan bumi waktu sudah masuk jam isya, itu bagaimana sholat maghribnya Ustaz? Apakah tetap ada kewajiban atau ada keringanan? Syukran wa jazakallahu khairan. Baik, perhatikan baik-baik, saya ingin meluruskan sedikit. Di sini dikatakan ketika di pesawat, berangkat menaiki pesawat ketika hampir waktu maghrib, dan ketika naik pesawat masih tampak cerah. Tampak cerah ini bukan berarti matahari itu belum tenggelam. Tampak cerah bisa jadi matahari telah tenggelam, tapi cahayanya masih membias. Tadi sudah kita sampaikan, waktu maghrib itu patokannya matahari tenggelam bulatannya, walaupun cahayanya masih membias di ufuk. Jadi terlihatnya kondisi awan yang cerah karena cahaya matahari yang masih membias di langit. Kita katakan selama matahari itu sudah benar-benar tenggelam bulatannya, maka sudah dikatakan Anda dituntut untuk mengerjakan sholat maghrib. Baik. Dan kalau sekiranya Anda ingin meniatkan jamak, maka diperbolehkan karena Anda musafir. Tidak mengapa Anda niat nanti ketika mendarat. Ketika mendarat pesawat itu Anda niat ingin jamak takhir nanti ketika di waktu sholat isya. Tidak mengapa. Karena Anda adalah orang yang musafir. Baik. Namun apabila dikhawatirkan mendaratnya Anda di tempat tujuan menyebabkan berakhirnya waktu sholat di dua sholat yang diperbolehkan seorang untuk menjamaknya, maka kita katakan disitulah dia harus sholat di atas pesawat. Contoh, dia naik pesawat di waktu zuhur. Ternyata perjalanan pesawat itu sekitar 7 jam. Yang mengakibatkan dia mendarat itu prediksinya nanti di waktu maghrib. Berarti kesempatannya untuk menjamak sholat di dua waktu zuhur dan asar pasti akan terlewati. Dan orang yang musafir tidak boleh menjamak 4 sholat tanpa ada uzur. Yang boleh menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tidak boleh menjamak, anak jamaknya 5 sholat sekalian, tidak boleh. Maka kita katakan dia akan ketinggalan waktu sholat yang sudah dapat keringanan di dua waktu sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kalau sekiranya
lama perjalanan waktunya mengakibatkan dia akan keluar dari waktu sholat yang dia diperbolehkan untuk menjamaknya, maka kita katakan dia harus sholat di atas pesawat. Karena mendaratnya nanti di tempat tujuan sudah masuk waktu sholat yang lain di luar 2 waktu bolehnya dia menjamak sholat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya menunda sholat dikarenakan sedang merasa sakit, dikarenakan efek hamil seperti pusing, muntah? Syukron, jazakallah khair. Saya katakan tadi bahwa apabila seorang mengalami sakit atau mungkin pusing yang berat, habis safar, ya kan, dalam perjalanan pusing, mabuk, ya, yang tidak mungkin dia mengerjakan sholat dengan khusyuk dalam kondisi seperti itu, maka diperbolehkan untuk beristirahat. Ya, niatkan dengan istirahat sesaat, setelah itu dia mengerjakan sholat kemudian, maka ini diperbolehkan. Insya Allah ini bukan bagian dari mengulur-ulur waktu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya bagi ikhwan yang memajang fotonya di sosial media? Jazakallahu khairan. Ini harus dihindari. Ya, kalau sudah terlanjur maka upayakan untuk dihapus. Ya, memajang foto di media sosial usahakan tidak ada lagi. Karena itu bisa menyebabkan seseorang terkenanya penyakit ain atau disalahgunakan. Ya, privasi dirinya itu dirobek, ya, oleh orang lain, oleh pengguna lain. Maka dihindari hal yang seperti ini. Kalau sudah terlanjur segera dihapus kalau bisa dihapus. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kapan kita membaca surah Al-Fatihah itu kalau ketika kita sedang sholat berjamaah? sholat jahar atau sholat sir? Sholat berjamaah. Tidak ada kewajiban Anda membaca Al-Fatihah di belakang imam yang jahar. Ya, apakah makmum harus membaca Al-Fatihah di belakang imam yang jahar? Kalau seandainya harus, kapan dia membacanya? Maka jawaban yang lebih rajih dalam hal ini, makmum tidak dituntut membaca Al-Fatihah di belakang imam yang jahar berdasarkan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW pernah menemukan ada orang yang ikut membaca di belakang Nabi ketika Nabi salat jahar, salat fajar ketika itu. Maka Nabi selepas salat memberikan satu peringatan kepada para sahabatnya di hadapan para sahabatnya. Nabi mengatakan, mali unaza, kenapa bacaanku kalian usik? Kenapa bacaanku kalian ganggu? Nabi merasa diganggu bacaannya dengan keberadaan orang yang ikut membaca di belakang Nabi dalam sholat jahar itu. Maka kata Abu Hurairah, semenjak kejadian itu kami tidak pernah lagi membaca di belakang imam yang jahar, tapi kami tetap membaca di belakang imam yang sir. Maka pendapat yang rajih, seseorang tidak wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam yang jahar, tapi tetap wajib dia membaca Al-Fatihah di belakang imam yang bacaannya sir. Tidak diragukan lagi, Al-Fatihah rukun salat, dan Nabi mengatakan tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Namun ketentuannya berbeda kalau seseorang sedang salat di belakang imam yang jahar. Ya, berdasarkan perkataan Abu Hurairah, maka jelas ketentuan makmum tidak dituntut membaca Al-Fatihah, bahkan tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah, bahkan tidak dibenarkan membaca Al-Fatihah menurut pendapat yang rajih. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi sebagian ulama berselisih dalam hal ini, diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa tetap wajib membaca Al-Fatihah baik di belakang imam yang sir maupun yang jahar. Wa'alam bishawab. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.